Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Agenda hari ini kita adalah pertemuan ke-13 untuk mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf karena agenda kita sesuai RPS ialah interaksi virtual. Jadi memang dalam interaksi virtual itu bisa langsung ataupun asinkronus maya seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu menyimak rekaman pendalaman materi dan juga pembahasan kuis yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya juga apresiasi karena luar biasa kalian mengikuti proses pembelajaran yang mana sintaknya diikuti satu persatu dan langsung bisa menyesuaikan diri apa yang perlu dilakukan dan seterusnya. Sehingga dengan proses tersebut saya punya keyakinan bahwa dengan adanya saya menjelaskan melalui video ini pun insya Allah kalian nanti bisa kemudian menyimak dengan baik dan mendapatkan penjelasan atau pendalaman materinya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pendalaman materi kali ini ialah kita akan membahas Pancasila dalam kerangka pendidikan moral dan karakter, kemudian tantangan Pancasila di era globalisasi ya. Sebelumnya nanti juga kita akan bahas kedudukan Pancasila di era reformasi secara singkat. Kuis 1 dan 2 sudah kalian kerjakan, yang mana kuis 1 itu mengerjakan terkait dengan soal benar atau salah, kemudian kuis 2 itu mengerjakan secara tulisan atau esai, dan luar biasa jawaban-jawabannya juga saya cek itu kalian terlihat serius menjawab. Nah, itu saya kira memang input kalian juga bagus di sini. Nah, kemudian pertemuan ke-14 besok ialah menyelesaikan untuk tugas kelompok 4. Jadi sama proses seperti kemarin, dan nanti ada kuis yang ketiga berupa pilihan ganda. Kemudian pertemuan ke-15 itu terakhir kita akan seperti ini lagi, bisa jadi Zoom langsung ataupun nanti menggunakan interaksi asinkronus maya berupa video. Dan pertemuan terakhir besok, pertemuan 16-nya ialah ujian akhir semester. Kita nanti menyesuaikan dan mengikuti jadwal dari jurusan. Nah, di dalam video ini mohon dicermati, disimak dari awal sampai dengan akhir, karena nanti ada indikator-indikator yang harus kalian lakukan untuk pembuktian ke saya bahwa kalian telah atau Anda telah melihat video ini. Ya, jadi mohon dicermati nanti perintahnya apa dilakukan. Oke ya. Jadi nanti di tengah-tengah ataupun menjelang akhir dan atau di sela-sela saya menjelaskan, saya akan juga menyampaikan indikator bahwa kalian melihat video ini. Video ini saya sematkan di YouTube dan mohon kalian menggunakan atau login ke email ke Gmail kalian sehingga YouTube-nya tidak anonim, atau YouTube-nya itu nanti ada akunnya, dan usahakan akun yang digunakan ada namanya. Karena itu nanti juga sebagai salah satu indikator bahwa kalian sudah melihat atau belum. Nah, karena kita proses pembelajarannya daring, sehingga kita perlu menjaga mutu atau kualitas yang mana memastikan, setidaknya ada usaha memastikan bahwa kalian itu melihat atau menyimak penjelasan atau tidak, gitu ya. Oke, pertama kita akan coba bahas dulu kuisnya. Jadi kuis yang pertama. Nah, ini ya. Jadi di sini ada beberapa soal dan ini banyak yang terkecoh ya. Tetapi tidak apa-apa. Pertama, saya selalu mengingatkan begini. Bagi yang kemudian tidak mengerjakan atau belum mengerjakan,
mungkin nanti ada tugas tambahan, artinya untuk melengkapi nilai partisipasi kuis. Yang jelas begini, dalam kerangka tugas ini atau kuis ini yang sudah melaksanakan atau yang sudah mengerjakan itu sudah jelas dapat nilai partisipasi. Kemudian kalau nilainya bagus, gitu ya, nanti masuk ke nilai kognitif. Nanti nilai bagus itu mulai dari 8 karena ini agak sulit soalnya kan gitu. Jadi mengecoh. Nah, kenapa saya sampaikan soal ini juga supaya nanti pada saat UAS kita lebih siap. Oke ya, kita akan bahas utamanya nomor 1 sampai 5 ini. Nanti saya butuh bantuan PowerPoint, tapi saya sekilas akan tunjukkan ya. Nomor 1 ini, nilai bukan merupakan patokan seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Ini salah. Nomor 2, nilai merupakan perwujudan dari moral. Ini salah. Nomor 3, pada dasarnya moral merupakan sesuatu yang abstrak. Ini juga salah. Nomor 4, secara prinsip fungsi moral adalah sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku ideal dalam masyarakat. Ini salah. Nanti penjelasannya apa? Nanti saya jelaskan di PowerPoint. Pada dasarnya norma merupakan seperangkat peraturan. Ini juga ini benar. Semuanya juga benar, luar biasa. Ini rata-rata seperti ini penjawabannya. Nah, saya akan copy paste ke PowerPoint, jadi supaya saya bisa menjelaskan lebih komprehensif ya. Ini. Saya akan copy paste nomor 1. Nilai bukan merupakan patokan seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Ini salah. Nah, saya akan buat di sini. Oke. Jadi yang pertama kita ketahui dalam kajian Pancasila sebagai pendidikan moral dan karakter ialah nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah values, bukan mark ya. Kalau mark itu kan nilai dalam kerangka angka atau capaian seperti misalkan nilai UAS, nilai UTS itu mark. Kalau values itu nilai-nilai yang mana hidup di sekitar kita, yang kemudian dijadikan patokan. Nah, di sini salahnya karena ada kata bukan. Kenapa dijadikan patokan? Karena nilai ini baik. Nilai itu baik. Nah, misalnya begini. Nilai biasanya, jadi nilai itu hal yang baik. Biasanya ini hanya ciri-ciri umum ya, ditandai dengan awalan ke, diakhiri dengan akhiran an. Misalnya apa? Kepatuhan, berarti nilai-nilai tentang patuh. Jadi perhatikan, yang pertama kali kita ketahui itu adalah sesuatu hal yang baik. Sebetulnya itu, jadi kita itu diajarkan hal-hal yang baik. Kemudian apabila ada ketidaksesuaian antara hal yang baik dengan hal yang tidak baik, maaf, apabila ada fenomena atau perilaku yang tidak sesuai dengan hal-hal yang baik, yang kita kenal sebagai nilai itu, maka barulah kita mengetahui konsep tidak baik. Jadi konsep tidak baik ialah konsep yang mana suatu fenomena atau perilaku itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita ketahui. Oke ya, kemudian setelah kita mengetahui nilai, saya buka lagi kuisnya nomor 2. Nilai merupakan perwujudan dari moral. Nah, ini juga salah, hanya beberapa yang betul, jadi memang banyak terkecoh. Jadi setelah kita kemudian mempelajari kita mengetahui nilai, selanjutnya kita mengetahui apa itu moral. Di sini kan nilai merupakan perwujudan dari moral, dan ini kenapa salah? Karena kebalik. Karena mestinya nilai dulu baru moral. Sehingga yang betul adalah moral merupakan perwujudan dari nilai. Yang betul gitu. Jadi prinsipnya itu memang ada nilai dulu, baru kemudian ada moral. Oke ya, karena moral ini secara sederhana, misalkan di sini, nilai merupakan patokan seorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Ini definisi operasional ya. Jadi saya terangkan tentang definisi operasional. Kalau definisi konsep kemarin sudah diterangkan oleh kelompok.
Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Atau ada kata perbuatan, sikap, kewajiban, atau konkret. Oke ya. Jadi secara sederhana bagaimana kita mau memahami ini? Kita copy paste kalian soal nomor 3 karena berkaitan. Jadi di sini moral merupakan sesuatu yang abstrak dan ini salah. Karena moral itu gampangnya kita mempelajari moral itu sebuah perilaku. Dan moral itu konkret. Gampangnya itu. Jadi moral itu sesuatu yang konkret, sedangkan yang abstrak itu adalah nilai. Oke ya. Nah, dalam kerangka ini kita bisa contohkan supaya lebih mudah. Kita analogikan. Misalnya tadi saya contohkan nilai itu atau nilainya itu adalah kepatuhan. Nah, moralnya apa? Contohnya gini. Kalau ada lampu merah, maka kita berhenti. Nah, itu moralnya. Jadi pada saat ada orang berhenti di lampu merah, kan kita bisa melihat, oh ya dia berhenti, kan gitu ya. Sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa berhentinya orang itu konkret. Nah, tetapi kita tidak tahu alasan dia berhenti itu sebetulnya apa. Kalau kita sendiri kan kita tahu ya. Tapi kalau dia berhenti kenapa itu kita tidak tahu. Maksudnya apakah dia berhenti karena nilai kepatuhan atau jangan-jangan dia berhenti karena ketakutan, karena ada polisi di sana. Nah, misalnya gitu. Itu yang kita tidak tahu. Makanya disinilah secara akademis kita bisa tahu konsep niat. Jadi niatnya itu apa dia? Kita selalu bilang, ini niatnya apa? Sehingga niat itu adalah korelasi antara nilai yang kita gunakan sebagai patokan dengan perilaku yang kita munculkan atau moral yang kemudian kita wujudkan di dalam sebuah perilaku. Jelas ya, jadi perilaku kita itu dasarnya selalu pada nilai. Nah, nilai apa yang kita gunakan itu yang kita tidak tahu karena abstrak. Dalam artian orang lain ya, kalau kita sendiri kita tahu. Tapi orang lain ngapain itu kita nggak tahu. Nah, disitulah ada konsep niat. Nah, niatnya apa ya ini? Oke, saya terangkan lebih jauh supaya paham betul terkait ini. Karena kita mau bilang pendidikan nilai dan moral, kalau nggak paham agak susah penerimaan penjelasan. Misal gini, satu saat mungkin saya akan mempunyai usaha travel umroh misalnya gitu. Kemudian karena saya mempunyai usaha travel umroh, maka saya paham bahwa usaha saya adalah di bidang agama, karena umroh kan agama Islam. Nah, karena saya ada di karena usaha saya ada di agama, maka saya juga menggunakan pendekatan agama. Misalkan sebagai owner atau manajemen, saya selalu melakukan sedekah, ya, sedekah setiap Jumat. Nah, sedekah itu apa moral, Pak? Iya, karena ada action. Sedekah itu moral karena ada action. Nah, dalam kajian moral ini, kalau memang sudah ada actionnya itu bisa atau ada perilakunya itu bisa dikatakan moral. Nah, padahal kan sedekah bisa tidak dilihat kan, Pak, atau tidak konkret. Nggak bisa karena sedekah itu tetap ada yang tahu atau ada yang menerima. Ada yang menerima, minimal itu ada actionnya. Nah, sekarang kajiannya ke nilai apa? Kalau kemudian saya sedekah itu lantas saya post di media sosial saya sebagai travel, kemudian saya akan bilang begini, dear customer, travel saya selalu melakukan sedekah. Dan sedekah ini kami ambil dari sebagian keuntungan sehingga customer kami secara tidak langsung juga selalu melakukan sedekah. Nah, kalau tujuan saya untuk menggait customer atau untuk memesan ulang atau menggait customer baru, maka nilai yang saya gunakan di situ dalam kerangka sedekah ialah nilai keuntungan.
Jadi marketing saya saja kan. Karena mestinya kalau memang saya sedekah, berbagi dan seterusnya, tidak perlu di-post misalnya gitu kan. Itu kalau nilainya ketaatan. Nah, jadi kita bisa menganalisis meskipun tetap saja yang paling tahu adalah yang melakukan. Jelas ya? Nah, disinilah kemudian kenapa kemudian kemarin dibahasnya selalu ada permasalahan itu adalah degradasi moral kan gitu ya, perilaku amoral. Kalau kalian amati, kalian perhatikan dulu waktu kecil, waktu kalian SD dan seterusnya, kalau kita nakal, suka loncat-loncat mungkin, naik-naik ke meja, keluar jendela, mukuli temannya dan sebagainya, mesti Bapak Ibu guru akan bilangnya apa? Anak ini kok tidak bermoral kan gitu kan? Tidak ada yang bilang anak ini tidak bernilai, karena nilai itu abstrak, moral yang konkret. Sedangkan kalau dalam kerangka apa ya, dalam kerangka kajian nilai itu tidak bisa kemudian kita langsung menilai, oh nilai yang digunakan ini kemudian karena abstrak. Tapi kalau moral jelas, makanya pada saat kemarin dibahas isu atau permasalahan tentang moral, itu selalu misalkan generasi muda degradasi moral kan tidak ada degradasi nilai kan gitu. Karena yang konkret itu moral. Oke, ini supaya lebih jelas sekali lagi, soal nomor 4 itu penegasan sekali. Jadi secara prinsip fungsi moral adalah pembentuk cara berpikir. Nah, yang betul karena begini, fungsi nilai itu membentuk cara berpikir kita. Kenapa? Karena nilai yang dijadikan sebagai patokan. Kemudian fungsi moral itu untuk kemudian kita berperilaku ideal dalam masyarakat. Jadi diperhatikan itu. Nilai itu untuk kita berpikir, cara pembentuk cara berpikir, kemudian moralnya adalah untuk berperilaku ideal. Oke ya. Kemudian nomor 5, pada dasarnya norma merupakan seperangkat peraturan. Nah, ini juga benar. Ini benar. Ini benar ya. Karena setelah kita kemudian mengetahui norma, setelah kemudian kita mengetahui nilai dan moral, kemudian kita akan mengetahui apa itu norma. Dan norma ini adalah seperangkat peraturan. Nah, seperangkat peraturan ini selalu mengandung sanksi. Nah, hanya saja sanksi. Hanya saja kita harus tahu norma, setidaknya ada 4 norma yang hidup di masyarakat kita, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang perlu kemudian kita perhatikan lebih jauh ialah, jadi nanti kita dalami di kajian pendidikan kewarganegaraan, tetapi setidaknya gini, kalau kita pengen disebut sebagai seorang yang baik atau warga negara yang baik atau good citizen, maka mestinya kita tidak melanggar salah satu norma ini. Ya, misalnya, kamu beragama Islam, kemudian kamu tidak sholat. Nah, di situ kamu melanggar norma hukum, kamu melanggar norma agama karena kamu tidak sholat, tetapi kamu tidak melanggar norma hukum. Jadi norma hukum itu mengatur sampai kita ini beragama saja. Tetapi praktik keagamaannya itu adalah urusan privat dan itu diatur oleh norma agama. Jadi ada 4 norma ini, makanya jangan dilupakan. Ada 4 norma ini yang kemudian harusnya kita paham bahwa kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh melanggar salah satu norma, dan kesehariannya kita seringkali melanggar salah satu norma kadang-kadang. Nah, maka kalau pada saat kita melanggar salah satunya berarti kita bukan good citizen. Harus memperbaiki diri lagi supaya bisa disebut good citizen. Karena fenomenanya seringkali ada beberapa fenomena atau moral atau perilaku yang kemudian bisa bisa kemudian membuat kita itu
harus seperti apa atau harus mengambil keputusan. Fenomenanya itu kalau tadi ya melanggar norma hukum, tetapi tidak melanggar norma agama, ya oke lah itu jelas ya dalam artian tadi misalnya kita sholat itu kita melanggar norma agama. Kalau tidak sholat yang Islam, tapi tidak melanggar norma hukum. Sebaliknya, ada nggak perilaku yang kita melanggar norma hukum, tetapi agama justru membolehkan? Ada itu, misalnya gini. Oke, misalnya gini. Jadi saya sebagai seorang PNS itu melekat berbagai macam peraturan tentang ASN dan PNS, kan gitu. Nah, di situ ada berbagai macam peraturan, misalkan seorang laki-laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu, sampai saat ini seperti itu, tetapi nggak tahu nanti wacananya gimana. Sedangkan seorang perempuan itu tidak boleh menjadi istri kedua dan seterusnya. Jadi harus menjadi istri pertama. Nah, dalam itu namanya kerangka hukum kan, hukum negara bilang begitu. Gitu. Jadi harus satu. Tetapi dalam agama saya, agama Islam itu diperbolehkan seorang laki-laki menikah satu, dua, tiga atau empat. Sedangkan seorang perempuan itu bisa menjadi istri kedua, istri ketiga atau istri keempat, boleh, nggak masalah. Agama Islam. Gimana nih Pak? Kan harusnya hukum ya boleh, agama ya boleh. Nah maka dari itu sebagai smart and good citizen mestinya kita memilih sebuah irisan yang mana agama yang membolehkan, hukum yang membolehkan, yaitu apa? Satu kan gitu. Kalau satu kan agama ya boleh, hukum ya boleh. Sudah selesai kan? Agama kita tidak melanggar, agama satu itu boleh loh ya. Jadi satu juga boleh. Agama yang tidak melanggar, kemudian hukum juga tidak melanggar. Kenapa? Karena ini adalah sebagai konsekuensi. Kalau Anda sudah mau atau menerima kontrak sebagai ASN, ya sudah seperti itu. Kalau tidak mau menerima peraturan itu, ya silakan menjadi yang profesi yang lain ya. Misalnya pengusaha atau saya nggak tahu apoteker itu nanti ada peraturan apa dan sebagainya. Jadi setiap profesi itu ada kode etik dan peraturan. Kemudian nomor oke, ini sama nomor 5 ya. Nah, ini namanya keseluruhan ini kajian etika. Dan saya ulangi ya, nilai itu hal-hal yang baik yang kemudian diwujudkan dalam sebuah perilaku atau moral. Moral kita itu cenderungnya tidak konsisten, makanya dibuatlah sebuah norma. Nah, moral yang konsisten dilakukan terus-menerus sesuai dengan nilai dan dilakukan dalam waktu yang lama disebut karakter. Makanya pendidikan karakter itu butuh waktu yang lama, tidak bisa cepat. Nah, ini juga yang mendasari kenapa di salah satu ya. Kenapa kemudian rasionalisasi elementary school atau SD itu 6 tahun? Karena dilakukan pendidikan karakter yang pertama. Karena mestinya PAUD itu kan masih bermain, banyak bermain sedikit belajar. SD ini baru dilakukan proses pendidikan karakter yang pertama, meskipun saat ini fenomenanya mulai dari PAUD sudah dilakukan. Jadi kalau ada hal-hal yang bilang kalau terkait dengan pendidikan karakter, kemudian bilang kalau misalkan ada seminar pendidikan karakter, dalam 2 hari karakter Anda berubah, jelas itu tidak tepat ya. Tidak tepat, karena karakter itu butuh proses lama. Kalau motivasi, ya mungkin. Motivasi bisa cepat berubah. Oke, kemudian kita akan kembali ke soal kuis ya. Di sini nomor 6, etika Pancasila bukan merupakan etika kebajikan. Ini salah, karena etika Pancasila itu berisi etika kebajikan. Nomor 7, secara prinsip etika Pancasila tidak berhubungan dengan nilai-nilai mendasar kehidupan manusia. Dan ini salah ya, bagaimana mungkin nilai-nilai Pancasila terkait dengan kemanusiaan itu tidak berhubungan dengan nilai-nilai mendasar kehidupan manusia, itu sangat berhubungan. Nomor 8, secara prinsip Pancasila sebagai sistem etika tidak dibutuhkan dalam kehidupan politik, namun kehidupan sosial ini juga salah, karena mestinya di dalam kehidupan politik juga dibutuhkan, dalam kehidupan sosial juga dibutuhkan, atau dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Ya, polexosbud antara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian nomor 9, pada dasarnya pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan intelijensi siswa
Nah, sayangnya ini salah dan banyak sekali yang dia benar. Oke, tolong perhatikan karena siapa tahu besok Anda ada yang jadi pendidik atau ada yang jadi guru atau ada yang jadi dosen. Jadi supaya sedikit banyak tahu tentang pendidikan. Nah, pertama gini, karena kami dari FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengembangkan intelijensi itu tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang tepat kalau pernyataan umum hanya intelijensi. Kenapa? Kita bisa cek di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dijelaskan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia, tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan potensi siswa. Potensi siswa. Ingat, setiap kita potensinya berbeda-beda. Kenapa intelijensi itu kurang tepat? Karena fenomenanya seolah-olah orang yang pintar itu dianggap yang pintar intelijensinya saja atau akademiknya saja. Nah, yang non akademik itu kurang diperhitungkan. Nah, ini fenomena yang kurang bagus. Misalnya gini, kalau mindset orang tua kita atau bahkan mindset kita anak-anak yang pintar adalah anak-anak yang pintar matematika, nah itu intelijensi saja atau akademik saja. Karena tidak semua anak pintar matematika, tidak semua anak suka bahkan matematika, tidak semua anak pintar fisika. Tetapi bisa jadi dia sangat mahir dalam berenang, dia berbakat dalam bermusik, dia punya bakat atau punya potensi dalam perihal melukis, misalnya gitu. Sehingga mestinya begini, dari awal itu ada tes potensi, baik akademik dan akademik. Nah, misalnya dari SD ketemu potensinya musik. Kemudian masukkanlah, mestinya ya kalau satuan pendidikan kita sudah bebas atau dalam artian bebas itu dalam tanda petik merdeka belajar, mestinya ada kelas-kelas, misalkan ada kelas musik. Kelas musik ialah kelas yang SKS-nya atau mata pelajarannya didominasi oleh musik. Ada matematika atau tidak Pak di situ? Ya adalah, matematika itu untuk mengajari logika dasar, nggak masalah. Tetapi tidak usah berharap bahwa anak-anak yang ada di kelas musik ini nilai matematikanya misalnya harus 9 atau 10 atau 190. Jadi cukup lulus atau remedial tidak masalah, tetapi ceklah nilai di bidang musiknya, misalnya begitu. Dan ini berkelanjutan, misalkan masuk SMP ya SMP orientasi musik. Misalkan SMA atau SMK, ya juga yang kemudian berorientasi musik. Ini hanya contoh ya. Kemudian lulus misalnya, itu masuk perguruan tinggi ya yang jurusan, misalkan kalau di Indonesia ada diisi seni musik. Jadi dia menjadi seorang sarjana itu expert betul, expert. Nah mestinya kayak kalian ini S1 farmasi, ya mestinya dari lulusan SMA farmasi atau SMK farmasi. Tapi nggak tahu, mungkin bahkan ada yang dari IPS, nggak tahu saya boleh atau enggak dan seterusnya. Karena saya sendiri mengalami bahwa saya SD, SMP, SMA, saya nggak TK ya, jadi tidak saya sebut. Kemudian SMA saya itu jurusan IPA dan saya keterima di S1-nya justru S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau saya tahu potensi saya dan saya tahu masa depan, mungkin mestinya saya masuk jurusan IPS pada saat di SMA. Karena dari eksakta saya ke jurusan yang sosial, saya harus menyesuaikan diri lagi di semester 1. Bisa nggak sih? Bisa, tetapi kita kesulitan. Kenapa kemudian tidak langsung dari awal? Oke ya, itu. Jadi tolong dipahami betul. Kemudian nomor 10, pembentukan karakter yang paling efektif adalah melalui pembelajaran contoh. Oke. Di sini tidak tepat. Kenapa begitu? Karena yang pertama diperhatikan ya. Pernyataan ini umum. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa mengklaim bahwa pembentukan karakter tertentu itu merasa paling efektif. Kalau pertanyaannya khusus atau pernyataannya khusus itu monggo silakan. Misalnya pembentukan karakter yang paling efektif untuk anak kelas 1 SD Negeri 1 Surakarta di tahun 2021 adalah pemberian contoh. Oke, monggo silakan, tidak masalah. Tapi kalau umum begini tidak bisa. Karena nanti akan mudah atau banyak dibantah. Misalnya, kok bisa, mana buktinya, misalnya gitu kan. Karena begini, dalam kajian
pembentukan karakter dan saya paham kenapa Anda banyak menjawab benar, mayoritas menjawab benar. Karena mungkin Anda tidak juga banyak memahami atau tidak banyak tahu bahkan tentang pembentukan karakter ada apa saja dan seterusnya. Yang kedua, pembentukan karakter untuk pemberian contoh itu bagus, baik. Untuk anak utamanya. Kalau untuk dewasa, saya kira sudah tidak bisa. Jadi pedagogi itu anak, kalau dewasa itu andragogi. Orang sudah dewasa itu tetap sudah memilih jalannya atau pilihannya masing-masing. Nah, bila ada yang mengklaim bahwa oh ini saya pemberian contoh paling efektif. Nah, kita bisa menjelaskan juga bahwa misalnya gini, pemberian contoh itu baik, tetapi riskan. Riskannya di mana? Kalau jadi harus konsisten. Siapa yang memberikan contoh itu harus konsisten. Kalau sampai yang memberikan contoh itu kemudian melakukan kesalahan, bisa jadi proses pembentukan karakternya terganggu. Misal gini, misal orang tua, kita nanti sebagai orang tua kita pengen tuh ngasih tahu anaknya yang baik-baik kan gitu ya. Kalau ngomong yang baik, kalau ngomong yang sopan kan gitu ya. Tapi suatu saat tiba-tiba misalkan kita marah, padahal di situ ada anak kita di belakang atau di samping dan dengar gitu ya, kita teriak-teriak dan seterusnya, itu bisa terganggu. Misalnya anak itu akan diam karena takut, tapi pikirannya akan berjalan ya, dalam artian dia akan berpikir mama ini gimana, katanya nggak boleh ngomong-ngomong kasar, tapi kok mama ngomongnya kasar. Nah, di situ terganggu. Nah, beda dengan misalkan ada pembentukan karakter yang lain, misalkan habituasi. Habituasi itu pembiasaan. Jadi tidak mencontohkan tetapi dibiasakan. Misalnya kamu dididik atau dilakukan pembentukan karakter disiplin bangun pagi jam 4. Caranya habituasi, tidak dicontohkan. Misalnya gimana? Mungkin kamu di asrama, kemudian setiap pagi kamu dibangunkan, kalau nggak mau bangun disiram. Lupa kan berarti mencontoh yang bangun itu, yang membangunkan itu piket. Jadi Senin Selasa siapa, Rabu Kamis siapa dan sebagainya. Jadi nanti kamu tidak akan protes, kamu tidak akan peduli. Misalkan coba gurunya akan mencontohkan, anak-anak saya akan mencontohkan setiap pagi kita akan bangun jam 4. Nah, suatu saat Pak Guru itu terlambat bangun pasti jadi problem. Wah, Pak Guru terlambat. Tapi kalau habituasi pembiasaan saja, dia tidak peduli dia. Pokoknya bangun aja. Tidak peduli lagi siapa yang membangunkan dan seterusnya. Dan selama waktu yang lama ya 6 bulan mungkin atau 1 tahun nanti otomatis jam 4 akan bangun sendiri. Itu karakter. Terakhir nomor 11, saling mencintai sesama manusia merupakan salah satu makna dari sila ke-5. Nah, saling mencintai sesama manusia adalah oke. Saya paham kenapa kemudian banyak yang menjawab salah, dominan malah menjawab yang menjawab salah. Di sini, oke, mungkin kalau saya prediksi kenapa kalian menjawab salah itu lebih cenderung saling mencintai sama manusia kan sila kedua, Pak. Ya, perhatikan kalimat saya. Dasar kalian atau dasar Anda menjawab, ya, dasar Anda menjawab itu benar. Jadi saling mencintai sesama manusia itu pemaknaan dari setiap sila. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Betul, seperti itu. Jadi dasarmu menjawab itu salah. Kesalahanmu itu menyalahkan pernyataan ini. Karena pernyataan ini juga benar. Jadi sila 1 itu juga diajarkan ya bagaimana kita berkorelasi atau berhubungan dengan Tuhan dan juga berinteraksi dengan manusia. Dalam Islam itu misalkan hablum minannas dan hablum minallah dan hablum minanas. Misalnya gitu kan. Hablum minallah dan hablum minanas. Nah, kemudian sila kedua tentang kemanusiaan, iya jelas ya, sama manusia. Namun di sila ketiga persatuan juga begitu, ada pemaknaan saling mencintai sesama manusia. Jadi kalau tidak ada saling mencintai sama manusia, misalkan di dalam sila keempat ya atau demokrasi itu lebih bagus ada saling mencintai sama manusia supaya apa? Setelah selesai
pesta demokrasi setelah selesai gitu ya, itu mestinya permusuhan, misalkan tadi sebelum demokrasi kan biasanya ada tensi yang naik ya terkait dengan membela paslon masing-masing. Nah, setelah itu mestinya kita sudah gitu. Maksudnya setelah oke, jadi ya harusnya kan sudah. Karena mestinya sama-sama membangun bangsa. Ya sama lah seperti yang dicontohkan Pak Prabowo ya, setelah kemudian pesta demokrasi sudah. Tetapi kenapa kemudian pendukungnya justru terus-terusan ribut. Nah, makanya mestinya di situ ada pemaknaan saling mencintai sama manusia. Sila kelima, social justice juga akan terwujud jika memunculkan saling mencintai sesama manusia. Oke ya. Dan pernyataan nomor 11 ini sebagai pembelajaran juga untuk kita bahwa kadang-kadang kita ini benar, tetapi belum tentu pada saat kita benar, itu pasti orang lain salah. Perhatikan ya. Pernah melihat gambar meme ya yang kemudian ada 3 atau 2 balok, dua-duanya merasa senang, merasa benar. Nah, maksudnya gitu. Jadi belum tentu ya pada saat kita ini benar, orang lain langsung jelas salah. Belum tentu. Kita bilang 4 tambah 1 itu 5. Orang lain bilang 6 kurang 1 itu ya 5. Dan dua-duanya benar. Jadi tolong jangan pada saat Anda merasa benar, lantas kemudian Anda langsung menyalahkan. Nah, saya akan rilis dulu skornya karena supaya untuk bisa belajar juga ya. Belajar dalam artian kalian nanti untuk puas. Jadi mestinya nanti semua akan mendapat nilai, utamanya yang sudah masuk atau mengerjakan itu jelas sudah mendapat nilai partisipasi. Kalau yang bagus itu nanti akan mendapat nilai kognitif. Ini skor 6. Ya, jadi saya akan rilis, kemudian mestinya nanti masuk ke email yang kalian gunakan pada saat mengisi atau mengerjakan kuis. Ya, utamanya skor yang benar salah ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengulas sedikit karena kemarin sudah diulas sangat baik dan komprehensif oleh kelompok 2 dan 3. Kaitannya dengan kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila di era reformasi dan tantangannya di era globalisasi. Nah, di sini saya hanya ingin menekankan bahwa Pancasila itu dijadikan paradigma sehingga apa yang kita lakukan selalu kemudian apakah berparadigma atau berporos pemikirannya pada Pancasila. Nah, paradigma itu model, pola, contoh, gugusan sistem pemikiran. Nah, saya akan menjawab saja ini, karena kemarin banyak sekali yang bertanya tentang ini. Jadi, saya juga mengingatkan ya, saya mengambil presensi atau mengambil proses kehadiran itu dari kalian yang bertanya. Yang bertanya. Jadi pada saat bertanya ya harus bertanya. Pada saat menjawab ya sesuai ketentuan juga saya hitung. Jadi yang belum bertanya pada forum atau proses presentasi kelompok kemarin mohon tetap mengajukan pertanyaan nama nih pertanyaan. Karena saya cantangi di situ ya masing per kelas saya cantangi siapa saja yang sudah bertanya berarti itu valid hadir. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pergeseran paradigma ini juga saya sampaikan terkait dengan indikator kalian sudah melihat video ini atau belum. Yang pertama, kalian harus
Setelah selesai melihat video ini, silakan presensi atau konfirmasi hadir di kolom komentar tempat video ini disematkan. Pertemuan 13. Caranya gimana? Konfirmasi eh, hadir atau ditulis gini, nama, name, hadir. Atau gini, nama, name, kemudian hadir ditambah sudah selesai menonton video pembelajaran pertemuan 13. Itu sudah selesai nonton video. Jadi nanti di komentar itu saya akan cek siapa saja yang sudah komentar. Oke ya. Selain komentar juga video ini saya sematkan di YouTube dan saya private. Mohon tidak disebarkan kemanapun karena video ini khusus untuk kepentingan pembelajaran. Jadi tidak saya publik gitu ya. Jadi khusus untuk kalian untuk pertemuan ke-13 Pancasila ini. Nah, indikator Google Classroom jelas nanti komentar, nama, name, hadir, dan sudah selesai menonton video pembelajaran. Indikator yang kedua, silahkan setelah selesai ini nanti kalian subscribe channel saya. Karena tadi saya bilang ya, makanya kalian login pakai email yang kemudian ada namanya atau ada name-nya, sehingga nanti saya dapat pemberitahuan. Nah ini, saya dapat pemberitahuan bahwa atas nama Ani subscribe. Nanti saya bisa cek siapa saja yang sudah subscribe, berarti sudah menonton. Menurut saya itu 2 indikator untuk menjaga bahwa oke, kamu sudah melakukan atau sudah menonton video ini, supaya tidak hanya saya sematkan terus nanti saya tidak nonton, dan saya akan melihat views-nya naik atau tidak. Kemudian saya juga akan melihat subscribe atau daftar subscribe pada hari ini yang terbaru, apakah kalian sudah terdaftar di situ, baru saya centang kalian hadir. Jelas ya? Jadi mohon diperhatikan karena ini saya sampaikan di tengah-tengah, tidak di akhir, supaya saya melihat kalian nanti menyimak apa tidak video ini. Oke ya, itu salah satu teknik. Adapun saya tidak tahu nanti apakah saya akan aktif di YouTube karena kalian pada subscribe, ya yang jelas ya mungkin nggak tahu sempat atau tidak, tapi saya tidak kemungkinan nanti akan menyampaikan berbagai macam video, tetapi harus disiapkan betul sehingga belum ada orientasi di situ. Yang jelas subscription ini adalah untuk bukti kalian melihat, oke ya. Jadi mohon diperhatikan dan saling mengingatkan. Dan mohon yang paling penting adalah kalian melihat supaya pendalaman materi atau penjelasan ini sampai. Nah, yang terakhir saya akan terangkan ini terkait dengan pergeseran paradigma, karena kemarin banyak sekali ya pertanyaan tentang lantas bagaimana tantangan generasi kita saat ini atau degradasi moral itu sebenarnya seperti apa dan seterusnya. Jadi salah satunya itu disebabkan karena pergeseran paradigma. Ya, pergeseran paradigma ini dulu kita kan waktu Orde Baru ada PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian di situ ada pendidikan moral, kuat sekali. Kemudian ada pembatasan-pembatasan yang jelas. Tetapi minus demokrasi. Jadi tidak demokrasi gitu, tidak demokratis. Ya tahu sendiri ya, kita waktu Orde Baru, kamu bisa baca buku, baca sejarah, di situ sangat dikekang dalam tanda petik, pers itu diatur dan sebagainya dan sebagainya. Konsekuensinya Indonesia dianggap sebagai negara otoriter. Bahkan Pak Soeharto memimpin sampai sekitar 32 tahun. Kemudian tibalah masa reformasi ya 1998. Padahal waktu sebelum Pak Soeharto memimpin ya 1966 juga ada demonstrasi besar-besaran itu mahasiswa. Kemudian Orde Baru ganti Orde Lama ganti Orde Baru. Kemudian tahun 1998 terjadi reformasi. Terjadi demonstrasi besar-besaran dan pergeseran paradigmanya, pendidikan demokrasi luar biasa. Muncul kebebasan, bahkan banyak yang kemudian menganalisis bahwa demokrasi ini kebablasan. Jadi terlalu kerannya itu dibuka langsung lebar. Makanya justru di situ kita minus moral. Nah, kita semakin bebas tapi degradasi. Nah ini jawaban pada saat kalian terus-terusan bertanya, degradasi moral ini penyebabnya apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya terangkan di pertemuan 15 setelah kelompok 4 presentasi.
Konsekuensinya Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi terbesar di dunia tetapi krisis moral. Nah ini salah satu jawaban akademisnya. Oke ya, saya kira itu. Kalau yang lain-lain sudah dijawab juga oleh kelompok dengan sangat baik ya. Kalian juga sudah diskusi akibat marginalisasinya ini. Jadi seolah-olah Pancasila termarginalkan karena dulu itu ini ya pada saat setelah reformasi itu seolah-olah orang yang bahas Pancasila itu takut dianggap Orde Baru gitu. Karena waktu itu Orde Baru itu seolah Pancasila banget, bahkan ada P4 dan sebagainya. Jadi masih takut itu orang-orang yang bahas Pancasila saat-saat itu. Sehingga muncul banyak masalah ya seperti yang kalian tanyakan ini terkait dengan masalah moral. Nah, kemudian kita merindukan Pancasila kembali sehingga kurikulum pendidikan kembali lagi ke PPKN. Sekarang namanya itu PPKN, tidak PKN. Ya, waktu kalian SMA itu kurikulum terbaru bilang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dulu pada saat ini, sebelum itu ya PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, agendanya mestinya kan penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, mengadili mantan Presiden Soeharto, ini sudah dilakukan, tapi kroninya dan sebagainya ya ini butuh analisis yang lebih jauh. Amandemen konstitusi juga sudah, pencabutan fungsi juga sudah, otonomi daerah juga sudah. Yang ini, dua ini yang sangat kesulitan sebagai masih menjadi tantangan di era globalisasi saat ini. Saya kira itu penjelasan saya hari ini. Untuk solusi lebih konkret akan saya terangkan besok di pertemuan 15 setelah kelompok 4 pertemuan 14 presentasi. Itu ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pendalaman materi ini dapat sampai dan kalian harus melakukan 2 indikator yang menyatakan atau meyakinkan saya akan klik hadir nanti di presensi pengajar pada saat kalian sudah melakukan 2 indikator itu, yaitu presensi dan subscribe. Ya, nanti dilihat lagi kembali ya, apa tadi indikatornya, dilihat kembali, tadi saya sudah jelaskan di tengah-tengah atau sebelum akhir video. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga cukup jelas, nanti kita bisa konfirmasi, kita akan interaksi lagi secara virtual ya, mudah-mudahan bisa nanti Zoom atau Google Meet secara langsung, sehingga kita bisa diskusi di pertemuan 15. Tetapi kalau saat ini setelah penjelasan ini kalian punya pertanyaan, juga bisa setelah konfirmasi hadir di kolom forum, kalian juga bisa bertanya. Nama, NIM, pertanyaan apa. Nanti akan saya jawab, bisa jadi di classroom atau nanti di pertemuan ke-15 juga akan saya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih atas atensinya. Silakan bisa lanjutkan aktivitas yang selanjutnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.